Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya semuanya teman-teman mahasiswa yang mengambil mata kuliah fisika listrik. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi berkaitan dengan hukum Coulomb dan Gauss ya. Oke. Nah, ini berkaitan dengan hukum Coulomb sendiri. Newton pernah menemukan bahwa dua muatan massa saling tarik-menarik dengan gaya yang berbanding lurus dengan perkalian dua massa dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Coulomb juga menemukan ternyata sifat yang serupa pada muatan listrik, sehingga dari hasil eksperimen yang dilakukan Coulomb ini dapat dinyatakan dalam sebuah hukum Coulomb, yaitu yang berbunyi bahwa besar gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antar dua benda bermuatan listrik yang terpisah pada jarak, berarti ada R ya, ada jarak tertentu sebanding dengan besar muatan kedua benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar kedua benda. Nah, ini untuk ilustrasi dari hal tersebut, ini ketika ada dua muatan yang berbeda, yang sama, yaitu muatan pada Q1, ini muatan listrik ya, Q, dan F ini adalah gayanya, F212, yaitu pada ini muatan positif dengan positif, maka akan terjadi gaya tolak-menolak karena dia muatan yang sejenis. Sama halnya dengan ketika muatan negatif dan negatif, maka akan terjadi gaya tolak-menolak. Dan ketika muatan bermuatan positif dan negatif, maka akan terjadi gaya tarik-menarik. Nah, ini ada beberapa percobaan juga berkaitan hal tersebut dengan muatan listrik, yaitu ketika terjadi gaya tarik-menarik ataupun tolak-menolak. Oke, nah ini ketika dua muatan sejenis akan terjadi gaya tolak-menolak dan berbeda jenis akan terjadi gaya tarik-menarik dari pengamatan ini. Oke, saya lanjutkan. Berkaitan dengan gaya Coulomb pada antar dua muatan titik ya. Ini ada muatan titik Q1 dan Q2. Posisi muatan Q1 dan Q2 dalam sistem koordinat. Ini untuk jarak pada Q1 ini ada vektor R1, jarak pada Q2 ada vektor R2, dan jarak antar muatan Q1 dan Q2 ini ada vektor R221 ya. Nah, jarak antar dua muatan bagaimana mencarinya? Yaitu berapa vektor R21 ini atau resultannya sama dengan vektor R2 min vektor R1. Ingat, di sini kita masih ingat IJ ya. Berkaitan dengan I pada sumbu X dan C pada sumbu Y. Masih ingat ya? Vektor IJK. X, Y, Z. Masih ingat ya? Nanti dibuka lagi untuk materi berkaitan dengan vektor. Terus dan ini untuk R21-nya yaitu sama dengan harga mutlak vektor R21 sama dengan vektor R2 min vektor R1. Vektor satuan yang searah dengan vektor R21 adalah vektor satuan 21 sama dengan vektor R21 dibagi R21 sama dengan vektor R2 min vektor R1 per vektor R2 min vektor R1. Besar gaya Coulomb pada muatan Q2 oleh muatan Q1 berarti ini gaya antar muatannya dapat dicari dengan rumus ini. Dan untuk arah gaya F21 searah dengan vektor satuan R21 sehingga kita dapatkan gaya vektor F21-nya dengan rumus ini, atau bisa juga disubstitusi ya untuk vektor satuannya di sini sehingga bisa digunakan juga dengan rumus ini. Karena dengan menggunakan hukum aksi reaksi, dengan menggunakan hukum ini atau hukum 3 Newton, dengan segera kita dapatkan gaya Coulomb pada muatan Q1 oleh muatan Q2, yaitu vektor F12 sama dengan min vektor F21. Karena kaitannya dengan hukum 3 Newton, berarti ada gaya aksi dan reaksinya. Gitu. Nah, ini ada contoh, nanti teman-teman bisa mencoba ya, dikerjakan di rumah masing-masing. Ini ada muatan Q1 sebesar 2 milicoulomb dengan koordinat 0,3 dan Q2 sebesar 4 milicoulomb dengan koordinat 4,6.
Berapa gaya yang dilakukan muatan Q1 pada muatan Q2? Berapa vektor F21-nya? Gunakan rumus ini boleh, atau ini juga boleh. Nah, nanti karena Q harusnya menggunakan kolom, berarti ini harus jangan lupa dikonversi dulu ya, milih kolom ke kolom untuk mengerjakannya. Silakan nanti dikerjakan. Oke, kita ke materi selanjutnya berkaitan dengan gaya kolom atau pada sejumlah muatan. Kalau tadi kan hanya 2 ya. Nah, ini kita ada materi berkaitan dengan beberapa muatan. Ada Q1, Q2, Q3, dan Q4. Gayanya bagaimana? Gaya yang dilakukan pada Q1 terhadap Q4 yaitu dapat dicari vektor F41. Bagaimana dengan Q2 terhadap Q4? Maka bisa kita cari vektor F42. Untuk Q3 terhadap Q4, maka kita bisa cari vektor F43. Sehingga untuk gaya totalnya berapa? Yaitu tinggal dijumlahkan dari ketiga gaya ini. Nah, untuk medan listrik, berkaitan dengan medan listrik, gaya kolom muncul karena muatan Q1 masukkan medan listrik pada posisi muatan Q2. Muatan Q2 berinteraksi dengan medan yang dihasilkan muatan Q1 dan interaksi tersebut akan menghasilkan gaya pada Q2. Ini berarti 2 muatan ya. Nah, jika besarnya medan listrik dihasilkan muatan Q1 pada posisi muatan Q2 dinyatakan sebagai vektor E21, maka gaya yang dilakukan oleh muatan Q1 pada muatan Q2 memenuhi persamaan 1,7. Dengan membandingkan persamaan 1,7 dengan ungkapan hukum kolom, maka kuat medan listrik dihasilkan Q1 pada posisi muatan Q2 memenuhi persamaan 1,8. Dinyatakan dalam skala besar medan listrik dihasilkan muatan sembarang pada jarak R dari muatan tersebut adalah pada persamaan 1,9 nih ya. Atau medan listrik dapat dicari dengan rumus 1/4 pi E0 Q per R kuadrat. Nah, ini ada grafik hubungan antara medan listrik terhadap jarak. Nah, ini kita bisa ketahui bahwa semakin jauh jaraknya, maka medan listrik akan semakin kecil. Tetapi ketika jaraknya semakin kecil, maka medan listrik yang akan semakin tinggi atau kuat ya. Karena medan listrik didefinisikan sebagai keluar dari muatan yang memiliki tanda positif dan akan masuk pada muatan yang memiliki tanda negatif. Nah, medan listrik yang dihasilkan distribusi muatan, medan listrik oleh muatan cincin. Cincin memiliki jari-jari A. Cincin tersebut mengandung muatan Q yang tersebar secara merata. Artinya, jumlah muatan persatuan panjang cincin adalah konstan. Kuat medan listrik sepanjang sumbu cincin yaitu pada posisi yang berjarak H dari pusat cincin, sehingga menghitung medan total pada sumbu cincin, sehingga untuk medan listrik dapat dicari E sama dengan 1/4 pi E0 Q H per H kuadrat plus A kuadrat kurung buka kurung tutup pangkat 3/2. Nah, ini untuk jari-jarinya A, ini jaraknya adalah H ya terhadap pusat. Terus medan listrik oleh muatan batang. Medan listrik yang dihasilkan oleh batang yang memiliki panjang L di posisi yang sejajar dengan sumbu batang, titik pengamatan adalah pada jarak A dari ujung batang terdekat. Batang memiliki kerapatan muatan homogen. Jika muatan batang Q, maka kerapatan muatan batang lambda. Medan total yang dihasilkan semua muatan pada batang. Sehingga untuk medan listrik oleh muatan batang dapat dicari dengan persamaan ini. Terus ada medan listrik oleh dipol. Dipol adalah muatan yang sama besar dan berbeda tanda, tetapi dipisahkan pada jarak tertentu atau cukup kecil. Dilihat dari jarak yang cukup jauh, dipol tampak netral karena kedua muatan sangat berdekatan. Tetapi dilihat dari jarak yang cukup dekat, yaitu pada orde yang sama dengan jarak pisah dua muatan, dipol tampak sebagai dua muatan terpisah.
Aplikasi dipol pada bahan dielektrik yang dipakai secara luas pada pembuatan kapasitor atau memori adalah bahan yang mudah menghasilkan dipol, begitu dikenai medan listrik dari luar. Makin mudah bahan tersebut menghasilkan dipol, maka konstanta dielektrik bahan tersebut makin besar. Pemancar gelombang elektromagnetik seperti pemancar radio dan televisi umumnya menghasilkan osilasi dipol. Muatan positif dan negatif dipisahkan dan diosilasikan, saling mendekat dan menjauh. Berdasarkan teori elektromagnetik, muatan yang berosilasi memancarkan gelombang elektromagnetik dengan frekuensi sama dengan frekuensi osilasi muatan. Sehingga untuk medan listrik oleh dipol dapat dicari dengan persamaan ini. Oke. Nah, ini untuk perhitungan medan listrik dengan metode integral ini juga bisa dilakukan pada beberapa kasus ya, yaitu pada muatan pada kawat lurus tak berhingga, medan listrik oleh kawat lurus berhingga, medan listrik oleh cincin, kuat medan listrik di sumbu cincin tidak penuh. Garis gaya listrik. Ini merupakan garis hayal yang keluar dari muatan positif dan masuk ke muatan negatif. Setelah menggambarkan garis gaya listrik, maka kita dapat mendefinisikan medan listrik sebagai berikut. Yaitu besar medan listrik akan sebanding dengan kerapatan garis gaya persatuan luas permukaan yang ditembus garis gayanya. Arah medan listrik di suatu titik sama sejajar dengan garis singgung garis gaya pada titik tersebut. Nah, ini untuk konsep dari garis gaya listrik, kita bisa lihat di gambar 1.25 dengan penjelasan bahwa kuat medan listrik di titik A dia akan lebih besar daripada kuat medan listrik di titik B, dan titik B lebih besar dari kuat medan listrik daripada titik C. Kenapa? Hal ini dikarenakan kuat medan listrik dia sebanding dengan kerapatan garis gaya dan kuat medan listrik berbanding lurus dengan jumlah garis gayanya. Sehingga di medan yang A ini atau titik A ini dia garis gayanya lebih rapat, otomatis medan listriknya lebih kuat sehingga jumlah garis gaya berbanding lurus dengan muatannya. Maka makin besar muatan yang dimiliki partikel, maka makin banyak garis gaya yang keluar atau masuk ke partikel tersebut. Ini berkaitan dengan garis gaya listrik. Oke, berkaitan dengan hukum Gauss, ini mengenai gaya elektrostatis yang dikemukakan oleh Charles Augustin de Coulomb. Dalam hukum Coulombnya, kita dapat menyatakan bahwa hukum Coulomb di dalam bentuk lainnya yang dinamakan hukum Gauss, yang didapat digunakan untuk menghitung kuat medan listrik pada kasus-kasus tertentu yang bersifat simetri. Untuk hukum Gauss sendiri, yaitu berisi bahwa jumlah aljabar garis-garis gaya magnet atau flux listrik yang menembus permukaan tertutup sebanding dengan jumlah aljabar muatan listrik di dalam permukaan tersebut. Nah, ini untuk flux listrik merupakan perkalian skalar antara vektor kuat medan listrik atau E-nya ini dengan vektor luas permukaan yang ditembus oleh medan tersebut. Baik, untuk flux pada permukaan tertutup, flux ada karena adanya garis gaya ya. Garis gaya keluar dari muatan positif dan garis gaya untuk masuk untuk pada area negatif. Ujung dari garis gaya adalah lokasi pada jarak tak berhingga dari muatan positif dan atau muatan negatif. Ketika bertemu muatan negatif, maka garis gaya yang dihasilkan muatan positif berakhir di muatan negatif. Nah, ini untuk yang pertama, ini muatan positif berada di luar permukaan tertutup. Dan yang kedua, muatan negatif berada di luar permukaan tertutup. Yang ketiga, muatan positif di luar permukaan tertutup dan muatan negatif di dalam permukaan tertutup ya. Sedangkan yang keempat, muatan negatif di luar permukaan tertutup dan muatan positif di dalam
di dalam permukaan tertutup. Oke, ini ada hukum Gauss untuk menentukan kuat medan listrik pada benda ya dengan simetri tertentu. Nah, ini pada kawat lurus panjang ya, permukaan Gauss untuk menentukan kuat medan listrik di sekitar kawat yang lurus panjang. Untuk arah medan listriknya ya di alas silinder. Ini untuk arah medan listrik pada permukaan Gauss. Arah medan listrik di tutup silindernya ya. Nah, ini untuk arah medan listrik di seluruh silinder. Sekarang kita menentukan muatan total yang dilingkupi permukaan Gauss. Muatan tersebut hanya ada berada pada bagian kawat sepanjang L. Dengan demikian, persamaan 1.7 ini sigma Q sama dengan lambda kali L. Dengan menggunakan hukum Gauss, maka didapatkan persamaan 1.72 atau medan listriknya sama dengan lambda per 2 pi 0 kali R. Ini merupakan kuat medan listrik pada jarak R dari kawat. Nah, ini ada juga muatan titik. Untuk muatan titik, Q pada permukaan bola untuk menentukan kuat medan listrik pada jarak R dari muatan titik tersebut hanya ada satu permukaan. Hingga pada persamaan ini ya, arah medan di permukaan bola adalah radial. Arah vektor permukaan juga radial. Jadi medan dan vektor permukaan memiliki arah yang sama, sehingga θ-nya adalah 0 karena cos θ sama dengan 1. Dengan demikian dengan persamaan ini kita ketahui bahwa jumlah total muatan yang dilingkupi permukaan Gauss adalah muatan titik itu sendiri. Jadi sigma Q kecil sama dengan Q besar, substitusi ke hukum Gauss. Maka akan diperoleh untuk medan listrik 1/4 pi E0 Q besar per R kuadrat. Nah, ini untuk hasilnya sama persis yang diperoleh dengan menggunakan hukum Coulomb. Ini ada plat tak berhingga. Plat tak berhingga mengandung kerapatan muatan konstan, yang konstan ya. Permukaan Gauss yang berbentuk silinder seperti gambar 1.34 ini memotong silinder tepat di tengah-tengah sehingga jarak alas dan tutup silinder tepat sama. Jaraknya sama, misalkan luas alas dan tutup silinder adalah kita ketahui A1 dan A2. Alas dan tutupnya. Dengan demikian, permukaan Gauss terdiri dari 3 bagian. Ada alas silinder, dan tutup silinder, dan selubung silinder. Maka kita dapat menulis persamaan 1.73 untuk plat tak berhingga. Akhirnya dengan hukum Gauss, maka didapatkan untuk medan listriknya sama dengan sigma per 2 E0. Tampak bahwa kuat medan listrik yang dihasilkan plat selalu sama berapapun jaraknya dari plat. Akibatnya ukuran plat tak berhingga. Jadi jika ukuran plat berhingga, maka makin jauh dari plat medan listrik makin lemah. Nah, ini untuk medan listrik oleh 2 plat sejajar. Kuat medan listrik yang dihasilkan oleh 2 plat sejajar yang sangat luas dapat dianggap tak berhingga. Susunan plat semacam ini dijumpai pada kapasitor, maka E1, E2 dapat diketahui untuk kuat medan listrik di mana E sama dengan E1 plus E2. Nah, ini untuk bola isolator homogen, medan listrik yang dihasilkan oleh bola isolator yang mengandung muatan yang tersebar ya secara homogen ya. Muatan total bola adalah Q dan jari-jari bola adalah R. Ini untuk permukaan Gauss di dalam bola. Ini untuk permukaan bolanya, ini juga permukaan Gauss di luar bola. Dengan hukum Gauss, maka didapatkan E sama dengan 1/4 pi 0 Q besar per R pangkat 3 kalikan R kecil. Dengan hukum Gauss, maka didapat E sama dengan 1/4 pi 0 Q besar per R kuadrat. Ini pada bola ya. Oke. Ini pada bola isolator homogen ya. Tersebar ini maksudnya ya. Ini tersebar secara homogen ya. Oke, ini salah ketik, mohon maaf.
Untuk bola konduktor, ini konduktor adalah bahan yang sangat mudah mengantar arus listrik. Penyebabnya adalah karena konduktor mengandung muatan listrik yang mudah bergerak. Jika dalam konduktor muncul medan listrik, maka elektron-elektron dalam konduktor akan mengalir dan timbul arus listrik. Dalam keadaan seimbang, di mana tidak ada arus yang mengalir, di mana tidak ada arus yang mengalir dalam konduktor, maka medan listrik dalam konduktor selalu nol. Sebab jika medan listrik tidak nol, maka akan muncul arus yang bertentangan dengan kondisi seimbang. Muatan yang dimiliki konduktor selalu menempati permukaan konduktor. Dalam keadaan seimbang, medan listrik yang dihasilkan konduktor selalu tegak lurus permukaan dari konduktor. Kita akan dapatkan medan listrik untuk di luar bola, yaitu pada bola konduktor E sama dengan 1/4 pi E0 Q besar per R kuadrat. Nah, ini berkaitan dengan hukum Gauss dan kolom ya, hukum Gauss dan kolom pada materi ini. Nah, silakan teman-teman nanti materinya dipelajari. Untuk berikutnya nanti akan saya carikan contoh-contoh soal dari materi terkait hukum kolom dan Gauss. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kuliah pada hari ini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.